Gue yakin lu semua udah sering dengar tentang inflasi kan? Inflasi itu kondisi di mana harga barang dan jasa naik terus, tapi lu tahu nggak kalau ada fenomena yang kebalikannya, namanya deflasi. Dan baru-baru ini Indonesia lagi mengalami deflasi, bukan inflasi lagi, tapi deflasi. Mungkin lu mikir, wah enak dong harga barang turun, jangan buru-buru senang dulu, karena meskipun deflasi itu bikin harga turun, dampaknya buat ekonomi justru bisa jauh lebih bahaya dari inflasi. Kok bisa jadi? Sebelum gua masuk ke data dan fenomena yang lagi terjadi di Indonesia, gua mau kasih gambaran dulu nih. Indonesia udah beberapa bulan ini mengalami deflasi. Deflasi itu apa? Simpelnya harga barang-barang di pasar turun dalam waktu yang lama. Pada Agustus 2024, Indonesia tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02%. Sekilas kelihatannya nggak besar, tapi jangan salah, tren ini sudah berlangsung selama beberapa bulan. Dan kenapa ini penting? Karena deflasi bisa jadi sinyal bahwa ekonomi lagi nggak sehat. Gua bakal breakdown nih fenomena ini dari awal, kenapa bisa terjadi, dampaknya apa, dan pastinya gua bakal kasih lu beberapa tips tentang gimana kita sebagai masyarakat menengah ke bawah bisa siap-siap menghadapi situasi ini. So, tonton videonya sampai habis. Sebelum kita masuk lebih dalam, lu harus paham dulu nih kenapa deflasi itu bisa terjadi. Biasanya deflasi muncul ketika permintaan barang atau jasa lebih rendah dari penawaran. Artinya barang banyak tapi yang beli sedikit. Kenapa orang-orang nggak beli? Bisa jadi karena daya beli mereka turun, atau mungkin mereka nunda-nunda belanja karena berharap harga makin murah. Dan disinilah lingkaran setan mulai terbentuk. Ketika daya beli turun, bisnis jadi terpaksa nurunin harga barang biar tetap laku. Tapi kalau harga terus turun, orang malah makin nunda belanja karena mereka mikir, nanti aja deh belinya, toh harganya turun lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Penyebab deflasi di Indonesia saat ini ada beberapa faktor utama. Yang pertama, daya beli masyarakat menurun. Ini sudah jadi masalah klasik di Indonesia, apalagi setelah pandemi kemarin. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, gaji yang nggak naik, tapi beban hidup tetap ada, bahkan mungkin bertambah. Otomatis orang jadi lebih hati-hati dalam belanja. Yang kedua, overproduksi barang. Ada kalanya produsen terlalu optimis dalam memproduksi barang, misalnya di sektor pertanian atau komoditas, di mana produksi berlimpah tapi permintaan nggak cukup buat nyerap semuanya. Akibatnya, stok melimpah, harganya yang turun. Yang ketiga, kebijakan moneter yang ketat. Setelah beberapa bulan lalu kita dihadapkan dengan inflasi yang cukup tinggi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga buat mengerem inflasi. Nah, kenaikan suku bunga ini bikin kredit jadi mahal, baik buat perusahaan maupun individu. Orang jadi malas buat ngajuin pinjaman karena bunga utangnya bakal besar. Akhirnya orang lebih milih buat menabung ketimbang belanja. Yang keempat, dampak ekonomi global. Jangan lupa Indonesia ini terhubung sama ekonomi dunia. Ketika ekonomi global melambat, permintaan untuk barang-barang ekspor kita seperti sawit, batu bara, dan nikel juga turun. Ini bikin harga komoditas tersebut jatuh dan secara keseluruhan menekan harga barang di dalam negeri. Oke, gua kasih lu gambaran lebih rinci soal data deflasi terbaru di Indonesia biar lu bisa lihat ini lebih jelas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, deflasi 0,02% yang terjadi di bulan Agustus 2024 ini bukan yang pertama. Bulan-bulan sebelumnya kita juga sudah melihat tren yang sama. Beberapa sektor yang paling terdampak, yang pertama itu adalah pangan. Ini yang paling mencolok. Harga cabai merah turun hampir 20%, bawang merah turun sampai 15%, dan minyak goreng turun sekitar 10%. Bagi kita yang belanja sehari-hari, mungkin ini terasa menguntungkan. Tapi di sisi lain, petani dan produsen kecil jadi tertekan karena keuntungan mereka menipis atau bahkan rugi. Yang kedua, transportasi. Harga bahan bakar minyak, BBM, dan biaya transportasi juga mengalami penurunan. Hal ini bisa dikaitkan dengan menurunnya harga minyak global dan lemahnya permintaan di dalam negeri. Yang ketiga, komoditas energi. Komoditas kayak batu bara dan gas juga terkena dampak. Harga mereka turun drastis karena permintaan global yang melemah, terutama dari Cina dan Eropa yang biasanya jadi pasar utama kita. Sektor-sektor ini yang benar-benar bikin angka deflasi kita makin kelihatan jelas, tapi deflasi bukan cuma sekedar statistik, ini realita yang berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari.
Jadi gimana nih dampaknya ke ekonomi kita? Gua kasih tahu ya. Deflasi ini punya dampak yang jauh lebih kompleks dari sekedar harga turun. Yang pertama, bisnis tertekan ketika harga-harga turun, perusahaan kehilangan margin keuntungan, mereka mungkin terpaksa nurunin harga jual, tapi biaya produksi tetap. Akibatnya banyak perusahaan yang mulai merugi, dan lu tahu apa yang terjadi kalau perusahaan mulai rugi? Mereka bakal mulai ngurangi produksi, bahkan mungkin melakukan PHK. Yang kedua, pengangguran naik. Pas perusahaan mulai merugi, langkah pertama yang biasanya diambil adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. Pengangguran naik, dan kalau udah kayak gitu, daya beli masyarakat makin turun dan jadi lingkaran setannya terus muter-muter gitu. Yang ketiga, ekonomi terjebak dalam deflationary spiral. Ini istilah ekonominya. Deflationary spiral adalah kondisi di mana deflasi terus memperburuk ekonomi, harga barang turun, orang nunda belanja, perusahaan rugi, PHK makin banyak, daya beli makin turun, dan begitu terus sampai berulang-ulang kalau nggak ada intervensi dari pemerintah atau bank sentral. Kondisi ini bisa berlangsung lama dan bikin ekonomi makin buruk. Yang keempat, suku bunga bisa makin tinggi. Buat ngendaliin inflasi, Bank Indonesia sempat naikin suku bunga. Nah, kalau deflasi makin parah, bank sentral mungkin bakal berusaha nurunin suku bunga buat dorong konsumsi dan investasi. Tapi masalahnya, suku bunga rendah juga bisa bikin orang-orang makin nunda belanja karena mereka berharap harga barang terus turun terus. Sebagai bagian dari masyarakat menengah ke bawah, mungkin bakal ngerasain dampaknya lebih cepat. Gua yakin lu udah ngerasa pas harga kebutuhan turun ada rasa lega dikit, tapi jangan salah paham dulu kalau lu kerja di sektor yang terdampak kayak pertanian, perdagangan, atau sektor transportasi. Bisa aja lu kena PHK atau gaji lo dipotong. Di sisi lain, harga barang-barang kebutuhan pokok mungkin turun, tapi kalau pendapatan lu juga turun, apakah lu bisa bilang lu diuntungkan? Jangan lupa, masih ada cicilan yang jalan terus, hutang yang tetap harus dibayar, dan ini yang bikin deflasi berbahaya buat kelas menengah ke bawah. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Gua kasih beberapa tips buat lo biar nggak cuma pasrah aja sama kondisi ini. Yang pertama, dana darurat itu paling penting. Lu harus punya dana darurat buat jaga-jaga kalau kondisi makin buruk. Usahain punya minimal 6 bulan pengeluaran buat dana darurat. Kalau lu kerja di sektor yang rentan, lu bisa mulai siapkan dana lebih supaya aman. Yang kedua, belanja lebih bijak. Deflasi bikin lo tergiur buat belanja karena harga turun, tapi tetap tahan diri lo. Jangan keburu beli barang-barang yang nggak lu butuhin, fokus sama kebutuhan pokok dan jangan habiskan semua pendapatan lo buat konsumsi. Yang ketiga, jangan terlalu bergantung pada hutang. Kalau lu udah punya cicilan atau hutang, usahakan buat segera melunasinya. Di masa deflasi, hutang bisa jadi beban besar. Lebih baik jangan tambah hutang baru, terutama utang konsumtif. Yang keempat, diversifikasi pendapatan. Jangan cuma andalkan satu sumber pendapatan, coba cari peluang sampingan. Entah itu jualan online, freelance, atau apapun yang bisa nambah pemasukan. Yang kelima, investasi di aset yang stabil. Saat ekonomi nggak stabil kayak gini, lu harus pintar-pintar milih aset buat investasi. Salah satu pilihan aman adalah emas. Kenapa emas? Karena emas biasanya lebih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Kalau lu punya dana lebih daripada cuma disimpan di tabungan yang bunganya kecil banget atau malah tergerus inflasi, mending lu taruh di emas atau aset yang lebih stabil lainnya. Tapi bukan cuma lu yang harus berperan buat hadapin deflasi, pemerintah juga harus gerak cepat. Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah buat ngatasi ini adalah dengan stimulus fiskal. Maksudnya, pemerintah harus ngeluarin kebijakan buat mendorong belanja masyarakat dan investasi. Misalnya dengan nurunin pajak, subsidi harga barang tertentu, atau malah bikin program bantuan langsung tunai buat masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, Bank Indonesia juga bisa berperan dengan menurunkan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong orang buat lebih berani ngambil kredit atau investasi. Ini bikin roda ekonomi bisa mulai mutar lagi. Tapi lu juga harus hati-hati karena terlalu banyak stimulus tanpa perencanaan yang baik bisa berujung pada inflasi yang terlalu tinggi nantinya. Lu tahu nggak, Indonesia bukan satu-satunya negara yang pernah ngalami deflasi. Di Jepang mereka sudah bertahun-tahun mengalami apa yang disebut dengan lost decade pada tahun 1990-an. Jepang masuk dalam periode panjang deflasi dan ekonomi mereka benar-benar stuck selama hampir 10 tahun. Ini jadi salah satu contoh paling nyata betapa bahayanya deflasi kalau nggak ditangani dengan cepat. Ekonomi mereka hampir nggak tumbuh dan masyarakatnya jadi takut buat belanja, takut investasi, akhirnya roda ekonomi berhenti.
Ini juga jadi pelajaran buat Indonesia, gimana kita harus hati-hati menghadapi deflasi, jangan sampai kita masuk ke lingkaran setan yang sama seperti Jepang. Kalau deflasi ini berlanjut, ada beberapa skenario yang bisa terjadi dan lu harus siap buat itu. Yang pertama, PHK massal seperti yang udah gue bilang tadi. Kalau perusahaan-perusahaan terus-terusan rugi, yang pertama kali mereka lakuin adalah PHK karyawan. Lu harus siap dengan skenario terburuk ini, mulai persiapkan rencana B dari sekarang. Yang kedua, krisis perbankan. Kalau deflasi berlanjut, ada kemungkinan perbankan juga bakal kena dampaknya. Kalau banyak perusahaan gagal bayar hutang, bank-bank bisa mengalami krisis likuiditas yang artinya mereka kehabisan uang tunai buat ngasih kredit atau sekedar menjaga operasional. Lu pasti tahulah kalau sektor keuangan kena efeknya bisa merembet ke semua sektor. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi meningkat. Deflasi ini juga bisa memperlebar jurang ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Orang kaya yang punya simpanan bisa beli lebih banyak aset di harga yang murah, sementara orang yang ekonominya pas-pasan malah makin susah buat bertahan hidup. Yang keempat, revolusi industri terhambat. Deflasi juga bisa ngasih dampak jangka panjang ke transformasi digital dan inovasi teknologi. Kenapa? Karena perusahaan jadi lebih berhati-hati buat investasi di teknologi baru atau inovasi karena takut rugi. Ini bikin kita ketinggalan di era revolusi industri. Kalau lu lihat dari pengalaman negara lain yang sudah pernah ngalami deflasi, salah satu solusi jangka panjang yang sering diambil adalah diversifikasi ekonomi. Indonesia terlalu bergantung sama sektor-sektor tertentu kayak komoditas energi, pertanian, dan industri berat. Pas sektor-sektor ini terpukul, ekonomi langsung down. Kita butuh lebih banyak inovasi dan diversifikasi di sektor-sektor lain kayak teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, atau bahkan sektor jasa. Pemerintah juga harus mempercepat reformasi ekonomi buat memastikan ekonomi kita lebih tahan banting. Reformasi di sektor keuangan, pendidikan, hingga infrastruktur bisa jadi jalan keluar buat mengatasi dampak jangka panjang dari deflasi ini. Jadi guys, gua harap setelah nonton video ini, lu punya gambaran lebih jelas tentang apa itu deflasi, kenapa hal ini terjadi, dan yang paling penting, gimana dampaknya ke kita semua, terutama buat masyarakat menengah ke bawah. Deflasi ini mungkin nggak sepopuler inflasi, tapi efeknya bisa lebih destruktif kalau kita nggak siap. Sekarang, lu udah tahu bahwa deflasi nggak cuma soal harga barang turun, ini lebih kompleks, lebih luas, dan dampaknya bisa nyentuh semua aspek kehidupan lu. So, gua harap lu nggak cuma jadi penonton aja, tapi juga mulai mikirin langkah-langkah buat hadapin situasi ini. Nah, cukup sekian pembahasan di video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.